malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali menjumpai Anda di Dua Sisi Malam hari ini. Pemirsa, isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode kembali mencuat. Hal ini menyusul adanya wacana penundaan pemilihan umum 2024 yang dilontarkan oleh sejumlah elit politik. Sebenarnya isu ini bukan pertama kalinya, ini merupakan isu yang kesekian kalinya muncul. Dan untuk kesekian kali juga Presiden Jokowi sudah membantah atau menolak dan menyatakan tidak setuju dengan wacana ini. Pertanyaannya, ada apa di balik terus bergulirnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga penundaan pemilu 2024? Dan siapa pula dalang di baliknya bergulir isu ini, di balik bergulirnya isu ini akan jadi pembahasan kami di Dua Sisi malam hari ini. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Ide atau usulan terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 itu sangat problematik. Yang pertama, bertentangan dengan semangat konstitusi dan undang-undang dasar 45 kita yang jelas menegaskan proses sirkulasi dan pergantian kepemimpinan nasional itu diadakan tiap 5 tahun sekali. Ya, malam hari ini saya tidak sendiri, sudah bergabung bersama saya 4 orang narasumber yang akan saya perkenalkan satu persatu. Dari ujung sebelah sana ada Bung Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggi. Senang diundang. Terima kasih sudah hadir loh. Kemudian ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam, terima kasih. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bung Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam Bung Faldo. Selamat malam Mbak Anggi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Deddy. Oke, ini kalau kita Bapak Ibu, kalau kita melihat mengenai isu ini memang bukan yang pertama kali ya, seperti yang saya bilang. Mungkin sudah dalam 3 tahun terakhir isu ini mencuat. Dan kita masih ingat juga di awal tahun ini Menteri Bahlil juga sempat menggaungkan isu ini dengan alasan waktu itu para pelaku usaha minta agar ditunda pemilihan umum. Dan kemudian yang paling baru, bulan Februari berturut-turut 23, 24, 25 Februari sejumlah elit politik menyampaikan ini. Pertama saya mau ke Faldo dulu. Banyaknya isu untuk penundaan masa jabatan, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu ini, Pak Presiden sendiri tahu atau enggak sih sebenarnya, dan responnya seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Anggi. Ya, kalau seandainya per hari ini ya, karena kalau seandainya dibilang isunya sangat dinamis dan sebagainya, ya kita yakin lah isu ini sudah dibicarakan. Tapi kalau melihat data yang tadi dilampirkan hari ini ya, kalau tidak salah survei LSI ya keluar ya. Ya menurut bacaan kami, pengamatan kami bahwa memang isu ini masih banyak berputar di tataran elit gitu. Ya. Sementara prioritas Bapak Presiden adalah isu-isu yang berhubungan dengan grassroots gitu loh. Nah jadi ketika hal ini tidak ketemu, makanya isu ini bukan menjadi prioritas utama, makanya bukan menjadi prioritas berarti masuk di prioritas selanjutnya? Ya, bukan hal yang sedang difokuskan. Hari ini kan kita bicara tentang IKN. Pidato Pak Presiden kemarin di Mahkamah Konstitusi tentang transformasi besar. Belakangan Pak Presiden bilang tentang digitalisasi, perekrutan talent-talent bangsa dan sebagainya gitu. Jadi belum lagi Pak Presiden juga mengingatkan kita bahwa hati-hati akan ada kenaikan harga dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dalam hal perjalanan-perjalanannya gitu, ya semua orang bisa berimajinasi, semua orang bisa merasa, oh ini berentet nih. Orang-orang dalam derajat tertentu bisa berkonspirasi gitu. Nah tapi kan yang paling penting, yang selalu kami ingin sampaikan bahwa kita tidak ada gitu ya dalam hal ini menggulingkan isu tersebut gitu. Nah
kemarin yang paling terbaru, ya berkali-kali kami sampaikan, isu ini lahirnya dari beberapa partai politik. Ya, dari Nah, sejumlah elit. dalam hal ini, kalau seandainya kita lihat dalam bagaimana kita berlembaga di negara, ya partai politik kan salah satu elemen di dalam demokrasi kita. Ya. Dalam hal ini, pemerintah tentu yang juga mendengar bagaimana apa yang disampaikan oleh partai politik. Oke, artinya Pak Jokowi juga sudah mendengar isu ini ya? Iya sudah mendengar, Yang terbaru tapi di dalam akhir-akhir dalam bulan. hal ini semuanya kita tampung. Ada yang pengen bertambah, ada yang mungkin tidak bertambah, tetap di konstitusi, tapi dalam pernyataan-pernyataan terakhir ya, misalnya Pak Presiden kan sudah ngomong hal ini 2 kali, ya kita tentang taat kepada konstitusi. Artinya isu ini nggak direspon sama sekali hukum oleh yang Pak berlaku. Jokowi. Karena memang fokus kita hari ini soal bekerja dan kepuasan kan, yang kita kejar kan targetnya itu. Iya, pertanyaannya nggak direspon sama sekali kan dimunculkan oleh elit-elit yang merupakan partai koalisi pendukung presiden. Ya, begini sih Mbak. Kalau seandainya kita bilang tentang berlembaga negara, di negara yang demokratis, mungkin saya agak kurang sepakat kalau pendekatannya sangat ketokohan gitu. Jadi apa-apa Pak Jokowi. Jadi kalau seandainya ada ini Pak Jokowi harus bicara. Ya kita duduk di sini semua karena Pak Jokowi. Jadi semuanya karena Pak Jokowi. Padahal kan tidak begitu juga. Ada kelembagaan negara kita yang harus sama-sama kita hormati. Ada pemerintah, ada DPR, ada partai politik dan sebagainya gitu. Kalau ingin saya menyampaikan aspirasi masyarakat, ini kan karena apa-apa Pak Jokowi tadi ya. Soalnya ini isu terkait dengan posisi jabatan Pak Jokowi nantinya. Makanya masyarakat juga menunggu nih respon Pak Jokowi gimana. Walaupun beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan tidak setuju. Tapi ini kan baru bergulir lagi nih isunya. Iya, menurut kami baiknya kita lihat ini dalam sebuah sistem yang utuh ya. Dalam artian ada presiden, pemerintahan dan sebagainya, ada partai politik. Jadinya memang kami berkali-kali juga menyampaikan, ya jangan seret-seret Pak Jokowi dalam isu ini. Karena tidak ada dalam hal-hal yang diinginkan oleh beliau. Oke, kira-kira begitu. Saya ke Bung Henry kalau gitu, sepakat nggak kalau dibilang jangan seret-seret Pak Jokowi lah dalam isu ini, dan Pak Jokowi fokusnya nggak ke sini, ada fokus ke IKN dan lain-lain yang lebih prioritas gitu. Ya, alasannya ketebak gitu. Jadi setiap alasan yang diberikan pemerintah itu ketebak aja gitu. Ketebaknya gimana, Bung Henry? Ya paling ngomong bukan saya gitu kan. Atau nggak ikut-ikut gitu. Saya Tapi fokus faktanya kan kerja. bukan Pak Jokowi faktanya. Memang sampai hari ini bukan Pak Jokowi gitu. Tapi kalau Pak Jokowi menganggap isu melawan konstitusi ini serius, dia akan tampil untuk mengatakan bahwa tolong P3 atau PKB, P3 enggak ya? PKB, PAN dan Golkar. Golkar gitu ya. Anda ini gak usah lucu-lucu lah. Diam saja, bantu pemerintah menyelesaikan tujuan pembangunan. Itu kan keren. Tapi kan sampai hari ini isu itu dibuat terbuka, dibuat kemana-mana, bahkan tuduhan-tuduhan itu makin hari makin lama makin menyerang Pak Jokowi. Kalau saya sih berkesimpulan hari ini siapapun aktor ya di belakang pencetusan ide penambahan atau pemunduran pemilu ini itu jahat bener. Jahat itu. Buat Indonesia dia jahat sekali, bukan hanya mengkhianati demokrasi, tapi dia mencoba mengkudeta KPU. KPU itu kan sudah menetapkan 14 Februari 2024. Terus kemudian si aktor ini mengajukan. Aktor ini siapa? Nggak tahu. Tapi kan orkestranya kan kita merasakan gitu. Bahlil bilang, terus kemudian Caimin bilang gitu ya, Julhas bilang. Nah ini khusus Caimin sama Julhas itu, saya pikir dua orang ini bercanda, karena mungkin elektabilitas belum nyampe kali ini sekarang nih, ya. Golkar juga gitu. Elektabilitasnya. Kalau Golkar kan konteksnya menerima aspirasi. Menerima aspirasi gitu kan. Ternyata ini serius nih, makanya saya bilang ini jahat bener nih si aktor ini. Nah, kemudian menurut saya harusnya segera dihentikan oleh yang dituduh gitu. Oke, agar tidak menjadi bola liar. Iya, gitu. karena saya yakin deh, orang-orang yang mengusulkan hal ini atau kelompok yang mengusulkan hal ini, si aktor yang tadi saya bilang jahat banget ke Indonesia ini. Yang pertama dia menganggap remeh intelijensia atau kepandaian rakyat Indonesia. Misalnya rakyat Indonesia tuh bodoh semua kali, nggak memperhatikan itu ya. Terus kemudian yang kedua, dia ini meragukan kemampuan dan kecerdasan pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya yang siap melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi gitu. Lah dianggapnya yang bisa dia doang apa? Ini momentum ekonomi nih.
Orang-orang yang bisa melakukan dan bisa memperbaiki ekonomi ini adalah orang-orang yang ini aja nih. Yang lain tuh nggak bisa, kan gitu tuh. Seolah-olah baca. Jadi bukan cuma jahat, ini dia meremehkan kepintaran rakyat Indonesia dan meremehkan kemampuan para pemimpin Indonesia selanjutnya pasca Pak Jokowi. Oke. Gitu, dan saya yakin Pak Jokowi nggak pengen begitu. Ini kan orang humble ya, orang baik ya Dok ya. Sehingga dia pasti ingin juga penerusnya itu meneruskan apa yang dia kerjakan dengan baik. Saya makanya mengapresiasi partainya Bang Deddy Sitorus gitu, yang menolak dari awal ada penundaan. Mudah-mudahan konsisten terus terhadap undang-undang, dan saya sih ingin sekali gitu ya Pak Jokowi segera meredakan ini. Sulit Mas Faldo kalau kemudian Bang Faldo tadi bilang ini apa-apa ke Pak Jokowi, apa-apa ke Pak Jokowi. Ya ini ada kaitannya sama dia soalnya. Apalagi sahabat baik kita tuh, saya bilang sahabat baik karena itu sahabat saya juga. Bang Ngabalin itu bilang ya, biasanya dia bilang Pak Jokowi itu tegak lurus ke konstitusi, dia sekarang bilang lagi tegak lurus pada keputusan politik. Nah itu kan, ini apa lagi orkestrasinya ini saya katakan. Dan kemudian partai yang akan dipimpin oleh Mas Faldo ini, PSI kan tiba-tiba mengatakan bahwa maksudnya belum ya mengatakan jangan nambah-nambah. Oh jangan nambah-nambah. Sorry. Dulu dong. Doa Ini dulu. itu doa. Oh iya, itu saya meralat ya, bukan ya. PSI tiba-tiba bilang kita setuju 3 periode tapi lewat amandemen. Oke. Jadi lewat amandemen. Tahan dulu, nanti kita lanjutkan. Masih ada 3 segmen Jadi lagi. ini tentang orkestra. Orang yang meluncurkan orkestra ini orang jahat banget gitu ya. Dan ya itu tadi meremehkan intelijensia. Oke, saya penasaran sih siapa sih orang yang jahat Indonesia. banget kata Mas Henry. Nanti usai jeda kita akan lanjutkan 2 sisi saat lagi.